tentang uji hipotesis. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang uji hipotesis secara lebih lebih detail ya teorinya. Sebentar saya pakai headset aja. Saya share screen. Ya, ini dari buku yang dulu kita pakai untuk kuliah statistik matematik. Bisa dilihat, chapter 12. Terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nanti mungkin bolak-balik dengan whiteboard. Pertama kita pelajari tentang uji hipotesis. Ya. Hipotesis, apa itu hipotesis? Di sini nanti ada pengertiannya secara formal. Ya, intinya kalau kita melakukan penelitian, misalnya kita ingin membandingkan apakah metode A lebih baik dari metode B, ya. Kemudian mungkin metode A-nya adalah metode yang bagus, kemudian metode B-nya metode yang konvensional. Lalu setelah kita mengkaji teori tentang kelebihan-kelebihan dari metode A, mungkin kita akan menduga bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A lebih baik ya dibanding hasil belajar siswa yang diajar dengan metode B. Kita mungkin menduga seperti itu. Nah, itu adalah hipotesis, salah satu contoh hipotesis, dugaan, menduga. Kita belum tahu persis apakah dugaan kita betul atau tidak, didukung data atau tidak, jadi masih hipotesis. Dan kalau kita nanti melakukan penelitian, dugaan kita itu, misalnya hasil belajar metode A lebih baik dari metode B, itu nanti kita tempatkan sebagai hipotesis alternatif namanya. Jadi hipotesis itu ada dua macam, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis penelitian kita tadi, metode A lebih baik dari metode B, itu kita tempatkan sebagai hipotesis alternatif. Dan nanti kita membuat pernyataan, statement yang merupakan negasi atau ingkaran dari hipotesis alternatif tersebut, dan kita itu beri nama hipotesis nol. Hipotesis nol, H0. Kalau hipotesis alternatif sering juga disebut sebagai H1. Nah, kalau kita menguji hipotesis, maka yang kita uji adalah H0-nya. Kita menguji H0. Kalau kita melakukan penelitian, kita punya hipotesis penelitian, maka kita bukan menguji hipotesis penelitian kita, tapi kita menguji hipotesis negasinya, menguji hipotesis nolnya. Nah, nanti tentu dari menguji hipotesis nol itu kita bisa mengambil kesimpulan, dan kita juga bisa mengambil kesimpulan tentang hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif atau H1. Teorinya seperti itu. Kita akan pelajari secara lebih detail. Sebentar. Nah, ini contoh ya, saya nggak pakai headset saja. Contoh sebuah teori ya mengusulkan bahwa hasil dari suatu reaksi kimia tertentu berdistribusi normal dengan min mu dan variansi 16 ya. Kita anggap ini dari teori menyatakan bahwa suatu reaksi kimia tertentu itu distribusinya normal, minnya mu, variansinya 16.
Ya, mu-nya tidak diketahui. Pengalaman masa lalu ya menginfokan bahwa mu sama dengan 10, ya, mu sama dengan 10 jika suatu mineral tertentu itu enggak ada di dalam reaksi, dan mu sama dengan 11 jika mineral tertentu tadi ada di dalam reaksi kimia. Nah, dalam hal ini walaupun X-nya normal mu 16, tapi nilai mu ini dianggap hanya punya dua nilai, yaitu 10 dan 11. 10 kalau mineral tertentu nggak ada dalam reaksi, 11 kalau mineral tertentu ada dalam reaksi. Kemudian kita melakukan eksperimen untuk dengan cara mengambil sampel secara acak berukuran N. Ya, tentu kita akan punya data nanti, data tentang X, ya, sampel. Nah, didasarkan pada sampel tersebut, kita ingin memutuskan mana yang benar. Kalau kita sudah punya data, yang benar itu mu-nya sama dengan 10 atau mu-nya sama dengan 11. Gitu. Nah, kemudian kita akan mengetes hipotesis. Kita ambil H0-nya mu sama dengan mu 0 sama dengan 10, lawannya alternatif HA mu sama dengan mu 1 sama dengan 11. Ya, dalam contoh ini kita ambil H0-nya mu sama dengan 10, HA mu sama dengan 11. Ini ya sebagai satu contoh saja, karena ini bukan kasus hipotesis penelitian yang seperti tadi membandingkan metode A dan metode B. Sebenarnya kalau kita mau ambil H0-nya mu sama dengan 11 lawan mu 1 sama dengan 10 juga nggak apa-apa ini, karena mu-nya hanya diasumsikan berdasarkan dua nilai, 10 dan 11. Ya. Sekali lagi, mu-nya di sini kita untuk contoh ini kita anggap mu-nya itu kemungkinannya hanya dua, nilainya 10 atau 11. Nggak ada kemungkinan lain. Ya. Didasarkan pada pengalaman. Karena pengalaman masa lalu menyatakan kalau ada mineral tertentu itu nggak ada, mu-nya pasti 10. Kalau mineral tersebut ada, mu-nya pasti 11. Ya, ini satu contoh hipotesis yang nanti akan kita uji, dan bagaimana mengujinya nanti kita akan pelajari secara detail. Nah, sekarang hipotesis itu apa? Kalau secara matematis, ya, kalau kita punya variabel acak X dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx theta, theta-nya ini parameter, bisa mu sigma kuadrat, theta-nya bisa vektor, bisa mu saja, ya. Utamanya kalau theta, ya apa namanya, ya theta-nya bisa vektor. Nah, pengertiannya, hipotesis statistik adalah pernyataan tentang distribusi dari X. Ya, jadi hipotesis statistik adalah sebuah pernyataan tentang distribusi dari X. Ya. Nanti saya beri contoh. Jika hipotesis secara lengkap menetapkan Fx theta, maka hipotesis tersebut dinamakan hipotesis sederhana atau simple hypothesis. Kalau sebaliknya, lawannya, negasinya, maka dikatakan hipotesis komposit. Tadi apa namanya, hipotesis statistik adalah pernyataan tentang distribusi dari X. Sekarang katakan kita memiliki variabel acak X. Kita memiliki variabel acak X, mungkin distribusinya kita tidak tahu. Ya, anggap distribusinya tidak tahu. Ya. Lalu kita membuat pernyataan. Kita menduga X berdistribusi normal, dugaan kita. Itu kan berarti pernyataan tentang distribusi dari X. Maka itu hipotesis. X berdistribusi normal. Itu pernyataan tentang distribusi dari X, itu hipotesis. Dan itu kita bisa uji nanti apakah benar normal atau tidak. Dalam konteks ini, kalau ketika kita menguji, berarti kita menguji normalitas dari X. Contoh lain, misalnya kita mengatakan median dari X sama dengan 50. Ya.
Itu juga hipotesis yang kita uji. Kita bisa uji apakah benar mediannya sama dengan 50. Kemudian misalnya kita punya pernyataan tentang distribusi dari X. Misalnya min dari X lebih besar dari 60. Min dari X lebih besar dari 60. Itu pun pernyataan tentang distribusi dari X. Maka itu juga hipotesis. Itu juga bisa kita uji. Nah, tadi kalau saya mengatakan, kalau misalnya saya punya hipotesis mu, misalkan sekarang distribusinya nggak harus diketahui sih. Misalkan kita membuat hipotesis min dari X sama dengan 60. Ya. Hanya berisi satu nilai saja. Min dari X sama dengan 60. Maka itu dinamakan hipotesis sederhana. Simple hypothesis. Karena kalau kita tahu kalau berarti itu sudah kalau memang 60 berarti kita bisa sudah secara lengkap menyatakan, menginfokan atau menetapkan distribusi dari X. Tapi kalau saya membuat hipotesis min dari X lebih dari 60. Nah, lebih dari 60 itu kita nggak tahu persis apakah 61, apakah 70, apakah 60,5. Jadi nilainya bisa bermacam-macam. Nah, yang itu namanya hipotesis komposit. Jadi kalau simple hipotesis adalah parameternya hanya sama dengan satu nilai. Kalau komposit, parameternya nilainya bisa beberapa kemungkinan. Tadi misalnya mu lebih dari 50, mu kurang dari 50, mu tidak sama dengan 50, itu komposit. Nah, sekarang di dalam menguji hipotesis, sangat sering distribusi dari yang akan kita uji atau yang kita bahas itu berbentuk parametrik dengan parameter yang tidak diketahui hanya satu, misalnya theta, ya. Maka hipotesis itu menjadi pernyataan tentang theta. Misalnya tadi mu, parameternya theta-nya itu mu, min, ya. Nah, kemudian hipotesisnya itu kita bisa rumuskan misalnya H0-nya mu sama dengan 10. Nah, itu hipotesis. Berarti pernyataan tentang parameternya, bukan pernyataan tentang distribusinya. Hipotesis lagi mu sama dengan 11. Itu juga pernyataan tentang parameternya, tentang mu-nya, tentang theta-nya, bukan distribusinya. Dan secara umum parameter theta dalam hal ini bisa kalau normal mu, kalau yang lain bisa macam yang lain lagi. Itu nilainya tentu ya bisa bisa seluruh bilangan real, bisa bilangan real non negatif, bisa suatu nilai tertentu saja, ya. Dan kita akan menganggap nilai-nilai dari parameter yang mungkin itu nanti dengan omega, ya. In this framework, a statistical hypothesis corresponds to a subset of parameters space. Ya, jadi theta itu merupakan subset dari atau pernyataan tentang theta itu berkaitan dengan himpunan bagian dari ruang parameter, dan tujuan dari hipotesis adalah untuk memutuskan, ya, apakah parameter tersebut masuk ke dalam himpunan bagian tadi atau tidak. Dengan demikian, null hipotesis berkaitan dengan himpunan bagian omega 0 dari omega, dan alternatif hipotesis itu berkaitan dengan komplemennya. Ya. Nah, untuk yang simple hipotesis, himpunan bagian tersebut itu hanya berisi satu elemen, theta 0 sama dengan omega 0 sama theta 0, dan omega min omega 0 sama dengan theta 1. Ya. Saya
mungkin saya ilustrasikan lagi. Jadi kalau kita misalnya parameter tetanya, misalnya x-nya kalau ada x distribusinya normal, mu misalnya 16, kemudian nah tetanya dalam hal ini adalah mu ya, tadi dalam definisi tetanya sama dengan mu ya. Nah secara umum mu ini adalah nilainya bisa himpunan bilangan real, bisa positif, bisa negatif ya. Ini nilai-nilai untuk mu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai omega ya. Omega, ruang parameter ya. Himpunan dari ruang parameter. Lalu ya, nah kita bisa misalkan kalau ini misalnya angka berapa, angka 10 gitu ya. Nah, kita bisa saja ini sebagai omega nolnya, ini komplemennya, ini adalah omega min omega 0. Nah di sini untuk yang omega 0 adalah himpunan mu sedemikian hingga mu kurang dari ya bolehlah tetap kita ada sama 10, lalu komplemennya omega min omega 0 adalah himpunan mu di mana mu-nya lebih dari 10 ya. Ini kalau omeganya mu-nya dianggap seluruh bilangan real ya. Tapi kalau omeganya walaupun mu tadi bisa bilangan real, tapi kalau omeganya misalnya hanya berisi 2 nilai 10 dan 11 saja, ya kita bisa buat omega nolnya salah satunya, misalnya omega nolnya isinya 10, kemudian omega min omega 0 isinya adalah 11. Nah, berarti kalau ini tadi terkait dengan H0 mu kurang dari 10 lawan H1 mu-nya lebih dari 10. Nah, kalau yang ini korespondensinya adalah H0-nya mu sama dengan 10, lalu H1-nya mu sama dengan 11. Ya, ini hipotesis simpel yang bawah sederhana, yang atas tadi hipotesis komposit. Ya. Ya, kembali ke buku. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Kebanyakan eksperimen memiliki tujuan atau hipotesis penelitian bahwa seseorang mengharapkan untuk mendukung ya. One hopes to mendukung dengan bukti statistik. Ya, hipotesis penelitiannya yang diharapkan didukung dengan bukti statistik,
Dan hipotesis ini should be taken as alternative hypothesis. Ya, jadi hipotesis kalau kita melakukan penelitian, maka hipotesis penelitiannya harus diambil sebagai hipotesis alternatif. Ya. The reason for this will become clear as we proceed. Ya, nanti alasannya mengapa harus menjadi hipotesis alternatif yang tentu nanti akan mengikuti pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya. Dalam contoh kita, jika kita memiliki bukti yang kuat bahwa mineralnya itu ada dalam proses reaksi, maka tentu kita berharap untuk mengeluarkan banyak uang, ya, untuk mulai melakukan operasi penambangan, ya. Sehingga kita dalam hal ini mengaitkan dengan alternatif hipotesis. Sekarang kita harus memikirkan sampel data dan memutuskan didasarkan pada data tersebut apakah kita memiliki bukti yang cukup, bukti statistik yang cukup untuk menolak H0 dan nanti menerima H alternatif. Atau kita tidak punya bukti yang cukup ya untuk tadi menolak H0. Yakni filosofi kita adalah kita akan membagi ruang sampel menjadi dua wilayah. Ya, ruang sampel. Nah, tadi ada ruang parameter omega, kita sekarang juga punya ruang sampel S. Daerahnya kita bagi menjadi daerah kritis atau daerah penolakan, kita beri simbol C, dan daerah non penolakan adalah komplemennya S min C. Ya. Jika sampel yang kita peroleh itu jatuh di dalam daerah penolakan, maka kita akan menolak H0. Dan jika tidak jatuh di dalam daerah penolakan atau daerah kritis, maka kita tidak menolak H0. Ya. Di sini kata-katanya kita menggunakan we will not reject H0. Ya. Bukan we will untuk menerima. Ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi sekali lagi, untuk ilustrasi, kalau ini kita punya parameternya, nah ini omega, ini rule omega, kemudian kita juga punya ruang sampel, S, ya. Tadi omeganya kita bagi menjadi dua. Ini omega 0, ini omega min omega 0. Nah, ini ruang sampel S. Ruang sampel S ini kita bagi juga menjadi dua. Ya. Mungkin begini, ya. Ini adalah C, ini adalah S min C. Nah, daerah ini berkaitan dengan daerah ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menguji apakah parameternya itu masuk di dalam omega 0, ruang parameter, nanti kalau data sampel kita masuk ke dalam daerah C, maka kita tolak H0. Kalau sebaliknya, ya kita tidak tolak H0. Nah, kemudian diringkas, daerah kritis untuk suatu uji hipotesis adalah himpunan
bagian dari ruang sampel yang berkaitan dengan daerah penolakan, itu daerah kritis. Nah, ini dalam contoh kita, in our example, kalau kita ingin menguji tentang mu, maka kita sudah belajar estimasi parameter, baik estimasi titik maupun estimasi interval. Kan kita dengan menggunakan metode maximum likelihood atau metode momen, biasanya kalau distribusi normal khususnya, parameter min mu itu bisa diestimasi dengan X bar, rata-rata populasi diestimasi dengan rata-rata sampel. Kita dulu nggak bahas tentang bab tentang sufficient statistik, tapi dapat saya infokan bahwa kita nanti bisa menggunakan X bar ini untuk menguji mu. Kita bisa menggunakan rata-rata sampel untuk menguji rata-rata populasi. Ya. Nah, dalam contoh kita, X bar adalah statistik cukup untuk mu, artinya kita bisa menggunakan X bar untuk menguji mu, sehingga kita dapat menyatakan daerah kritisnya itu langsung dalam bentuk variabel X bar, dan kita akan menyebut X bar ini sebagai statistik uji. Jadi untuk menguji mu kita dengan menggunakan statistik ujinya nanti X bar. Ya, tes statistiknya adalah X bar. Jadi nanti kalau kita memiliki sampel, kita bisa hitung X barnya. Nanti kalau X barnya misalnya dapatnya berapa nilai, maka kita bisa simpulkan tolak H0. Kalau misalnya nilainya beda lagi, X barnya, mungkin kita masih simpulkan tolak H0. Tapi kalau nilainya berbeda lagi yang jauh, mungkin kita menyimpulkannya tidak tolak H0. Nah, ini logikanya begini. Karena mu 1 lebih dari mu 0, ya. Karena mu 1 lebih dari mu 0, mu 1 dari 11, mu 0-nya 10, maka natural form, bentuk yang alami untuk daerah kritis untuk persoalan dalam contoh tadi adalah daerah kritisnya adalah C, himpunan sampel yang kalau dihitung rata-ratanya lebih besar dari atau sama dengan C untuk suatu konstanta C. Nanti saya buat penjelasan lebih lanjut. Yakni kita akan nolak H0 jika X barnya lebih dari atau sama dengan C, dan kita tidak akan tolak H0 jika X barnya kurang dari C. Ya, saya jelaskan. Ya. Kita punya hipotesis tadi H0 mu sama dengan 10 lawan H1 mu sama dengan 11. Ya. Hanya ada dua kemungkinan nilainya, 10 atau 11. Lalu saya buat garis. Ini angka 10, ini angka 11. Ya. Lalu saya ambil sampel berukuran N. Ya. Saya ambil sampel berukuran N. Menurut Anda, kalau dari sampel tersebut lalu saya mendapatkan X bar adalah 8 atau 9, ya. Jadi kita ambil sampel N, ya. Ambil sampel N. Lalu kalau X barnya misalnya 9, menurut kemudian kita punya dua hipotesis, yaitu
mu 0-nya sama dengan 10 dan mu 0-nya sama dengan 11, sebentar tadi bergeser ini. Hapus dulu. Biar enak nanti. Bergeser. Ya. Jadi kalau kita punya ini 10, ini 11, ya. Kalau kita punya X bar-nya 9, maka tentu kita akan menduga bahwa yang hipotesis yang benar adalah mu-nya sama dengan 10 ya, karena lebih dekat dengan 10. Kalau kita mengambil sampel sama dengan dan kita hitung rata-ratanya misalkan 12 X bar-nya atau 13 ya, maka kita tentu akan cenderung menyimpulkan yang benar mu-nya sama dengan 11 karena sampel kita menunjukkan 12 rata-ratanya. Kan 11 lebih dekat ke 12 kan lebih dekat ke 11 daripada ke 10. Nah, mungkin yang Anda mungkin akan nanti bingung kalau kita ambil sampel N lalu kita hitung rata-ratanya X bar-nya itu misalnya sama dengan 10,5 misalnya, ya. X bar-nya 10,5 atau jangan ini dulu. Balik. Kalau kita ambil sampel dan misalnya X bar-nya 10,1, mungkin kita akan menduga kalau yang benar adalah H0 karena 10,1 dekat dengan 10. Kalau kita ambil sampel dan X bar-nya 10,9, mungkin kita akan menduga yang benar adalah H1 karena 10,9 lebih dekat ke 11. Nah, nanti kalau X bar-nya misalnya 10,5, ya. Mungkin kita akan menjadi ragu, mana yang benar, H0 atau H1. Jaraknya ke 10 dan jaraknya ke 11 sama. Ya. Ya. Jadi, tadi misalkan kita menghitung X bar adanya di sini, misalnya, kita masih cenderung terima H0 atau tidak tolak H0. Kalau dapatnya di sini mungkin kita cenderung yang benar H1. Kalau kita dapatnya di sini agak di tengah-tengah, mungkin nanti kita menjadi bingung. Tapi nanti akan ada suatu nilai suatu C yang kalau sampel kita rata-ratanya lebih kecil dari C, maka kita akan mendukung H0, terima H0. Dan kalau sampel kita nanti nilai rata-ratanya, ini rata-rata, nanti nilai rata-rata ya. Nilai rata-ratanya lebih dari C, maka kita akan mendukung H1. Dan nilai C inilah yang kita sebut sebagai nilai kritis. Nah, tadi dari contoh kita, tentu kita akan tolak logikanya, alamiahnya kita akan tolak H0 jika X bar-nya lebih besar atau sama dengan C. Jadi kalau X bar-nya lebih dari C, kita akan tolak H0. Karena H0-nya 10 lebih kecil dari 11. Ya. Ini adalah kriteria yang alami. Kriteria
kriteria yang logis dengan hipotesis H0 mu sama dengan 10 lawan H1 mu sama dengan 11, maka kriteria yang logis untuk menolak H0 adalah nanti kalau rata-rata sampel lebih besar dari suatu nilai kritis C. Ya. Nah, sekarang kita akan bisa mendapatkan nilai C itu berapa kalau kita punya sampel, dan nanti kita menetapkan yang namanya taraf signifikansi untuk uji hipotesis. Kita kembali ke buku dulu. Ya. There are two possible errors we may make under this procedure. We might reject H0 ketika H0 benar, dan kita mungkin gagal untuk menolak H0 ketika H0 salah. Jadi kalau kita sudah memiliki rumusan H0, maka alamiahnya kita tidak tahu apakah H0 itu benar ataukah H0 itu salah. Kalau H0 itu benar dan kita tolak, maka itu suatu kesalahan tipe 1. Kalau H0 itu salah dan tidak kita tolak, itu juga merupakan kesalahan, dan itu merupakan kesalahan tipe 2. Ya. Mungkin saya buat ini lagi, bolak-balik jadinya. Jadi H0 itu alamiahnya bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, ketika kita menguji hipotesis, kesimpulannya itu bisa dua macam. Bisa tolak, ya. Bisa juga saya tulis tidak tolak. Kalau H0 itu benar dan kesimpulannya kita tolak, maka itu kesalahan. Benar kita tolak itu kesalahan. Ini adalah kesalahan tipe 1. Kesalahan dari tipe 1, menolak H0 yang benar. Kalau H0-nya benar dan kita tidak tolak, itu tentu tidak bertentangan. Ini oke. Ya. Dan kalau H0-nya salah lalu kita tolak, ini juga oke, sesuai. Ya, karena salah dan kita tolak. Tapi yang tentu menjadi kekeliruan adalah kalau H0-nya ini salah lalu tidak kita tolak. Maka ini suatu kesalahan. Kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan tipe 2. Karena H0 kita nggak tahu benar atau salah alamiahnya, dan ketika kita mengambil kesimpulan kita bisa menolak atau bisa tidak menolak, maka ada peluang. Ada peluang membuat kesalahan tipe 1, ada pula peluang membuat kesalahan tipe 2. Nah, peluang membuat kesalahan tipe 1 itulah yang kita simbolkan dengan alfa. Dan itu kita sering kenal dengan istilah
taraf signifikansi. Jadi peluang kekeliruan tipe 1 itu alfa, peluang kekeliruan tipe 2 adalah beta. Sebelum itu, occasionally for convenience we may refer to type 2 error as accepting a false H0. Ya. Gagal menolak H0 yang salah. Ya, kadang-kadang kita menerjemahkan atau menyebut menerima H0 yang salah. Sehingga S-C adalah namanya daerah penerimaan. Tetapi ini harus dipahami bahwa ini atau penyebutan tersebut bukan interpretasi yang benar. Interpretasi yang pasti benar. This is not strictly a correct interpretation. Ya. Jadi kita menggunakan kata accepting atau menerima sebagai pengganti dari fail to reject, gagal menolak, itu tidak selamanya benar. Ya, tidak secara tegas merupakan interpretasi yang benar. Mengapa? Ya karena tadi kegagalan untuk memiliki bukti yang cukup untuk menolak H0 itu tidak sama dengan memiliki bukti yang kuat untuk mendukung H0. Ya. Kalau saya kembali ke jadi bolak-balik terus ini. Nggak apa-apa, tapi yang penting Anda bisa tahu. Ya. Ya, ini tabel ini perhatikan. Kalau kita tidak menolak H0, ya. Kalau H0, kalau kita menguji hipotesis, anggap H0-nya salah, alamiahnya H0-nya salah. Kalau H0-nya salah, maka dalam pengujian hipotesis ada dua kemungkinan. H0 yang salah itu akan kita tolak atau tidak kita tolak. Ya. Nah, kalau tadi H0 salah dan kita tolak itu oke. Kalau H0 salah dan kita tidak tolak, itu kesalahan tipe 2. Nah, kita tidak bisa mengatakan menerima karena bisa jadi ya ketika kita tidak menolak itu kita membuat kesalahan tipe 2 ya. Kenapa bisa hilang? Sensitif sekali. Sorry. Hilang. Oh, bergeser. Tahu bisa apa sensitif sekali ini. Oke, saya gabung aja. Kembali, peluang membuat kesalahan tipe 1 namanya dinotasikan alfa, membuat kesalahan tipe 2 namanya
beta. Kalau ya Anda masih bisa bayangkan yang tabel tadi saya buat. Kalau kesimpulannya kita adalah kita menolak H0. Menolak H0. Ya. Kalau dalam uji hipotesis kesimpulannya kita menolak H0. Maka di situ kita memiliki peluang yang kita notasikan dengan alfa, bahwa H0 yang kita tolak itu benar. Kita punya peluang menolak H0 yang benar sebesar alfa, dan alfa ini nanti dalam uji hipotesis biasanya kita set nilainya sangat kecil, misalnya 1% atau 5%. Ya. Jadi kalau kita menolak H0, peluang kita menolak H0, kalau kita menolak H0, peluang bahwa H0 tersebut benar itu kecil sekali, hanya 1% atau 5%. Jadi kalau kita menolak H0, kita yakin bahwa yang benar adalah H1. Berarti kita bisa menyimpulkan H1, kita bisa menyimpulkan hipotesis alternatif, kita bisa menyimpulkan hasil penelitian. Hipotesis penelitian. Kalau tadi kita membandingkan metode A dan metode B, metode A lebih bagus dari metode B, itu kita ambil sebagai hipotesis 1, hipotesis 0-nya metode A lebih jelek dari metode B. Kalau kita tolak H0, metode A lebih jelek dari metode B, maka kemungkinan kita membuat kesalahan itu hanya 1% atau 5%. Sehingga kita bisa yakin kalau H0 ditolak, kita menyimpulkan H1 yang benar. Ya, menyimpulkan H1 yang benar. Tapi kalau kita tidak menolak H0, ya, kalau kita tidak menolak H0, kemungkinannya tadi ada dua. H0-nya itu benar-benar salah, atau kita membuat kesalahan tipe 2, tidak menolak H0 yang salah. Ya, oleh karena itu, kalau kita tidak menolak H0, bisa jadi kemungkinannya H0 benar-benar benar-benar salah, atau kita telah membuat kesalahan tipe 2. Sehingga kita tadi mengatakan kita tidak bisa menggunakan kata menerima. Oke, berikut. Kalau hipotesisnya hipotesis 0, kalau hipotesis 0-nya itu sederhana, H0, maka peluang kekeliruan tipe 1 atau alfa itu kita sebut sebagai taraf signifikansi dari uji hipotesis, level significance level. Tapi kalau hipotesisnya komposit, kita menyebutnya sebagai size of test, ukuran dari tes. Tapi dalam pada umumnya gitu, orang tidak membedakan. Ya kalau hipotesis, baik hipotesis 0-nya itu simple atau komposit, kita sebut alfanya taraf signifikansi. Sebenarnya kalau kita mau lebih jeli, lebih detail, taraf signifikansi itu istilah untuk H0 yang simple, lalu yang H0 yang komposit itu kita menggunakan istilah size of test, yaitu probabilitas maksimum menolak H0 ketika H0 benar. Nah, sekarang kita kembali kepada contoh yang tadi. Kita ingin bagaimana prosedur menguji yang hipotesis H0 mu sama dengan 10 lawan H1 mu sama dengan 11. Standar approach, ya, standar yang digunakan, pendekatan yang digunakan, standar yang digunakan untuk memilih daerah penerimaan, kita biasanya memilih some level acceptable, suatu level yang kita bisa toleransi, yaitu menetapkan alfa 0,05 atau 0,01 untuk level signifikansi dari tes. Kalau kita sudah menetapkan alfa, baru nanti kita bisa menentukan daerah kritis, ya,
daerah kritis, sehingga kalau kita nanti memiliki data sampel, kita bisa memutuskan apakah sampel masuk daerah kritis atau tidak. Kalau masuk daerah kritis, kita tolak H0. Ya. Jadi di antara semua daerah kritis yang berukuran alfa, nanti kita bisa memilih, ya, kita memilih salah satu daerah kritis yang memiliki peluang tipe 2 paling kecil. Ya. Nah, nanti di penjelasan berikutnya akan ada penjelasan yang lebih detail tentang ini, tentang mengapa kita memilih daerah kritis yang membuat kesalahan tipe 2-nya ini, P tipe 2-nya paling kecil. Nah, di dalam contoh kita, kalau N-nya kita ambil 25, lalu alfanya 0,05, maka nanti kita akan mendapatkan C sama dengan mu 0 plus Z 1 min alfa sigma per akar N, yaitu sama dengan 10 plus bla bla bla, sama dengan 11,316. Ya. Yang dapat diverifikasi sebagai berikut. Mengapa? Karena Px bar lebih dari C, yang tadi angka, kalau mu-nya sama dengan 10, ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi mu 0 per sigma per akar N, yang kiri ini menjadi normal baku, yang kanan 1,645, dan ini nilainya 0,05. Jadi kalau kita ambil C-nya 11,316, benar peluang X lebih besar dari C itu adalah 0,05. Dengan demikian, tes ukuran alfa dari H0 mu sama dengan 10 melawan alternatif mu sama dengan 11 adalah kriterianya kita tolak H0 jika X bar-nya lebih dari 11,316. Ya. Jadi dengan adanya kriteria ini, maka kalau kita mengambil sampel, sekarang kita bisa hitung X bar-nya. Kalau X bar-nya lebih dari 11,316, maka kita tolak H0. Kalau X bar-nya kurang dari 11,316, maka kita tidak tolak H0. Tentu nanti kalau alfanya kita rubah, misalnya menjadi 0,01 atau 0,1, nanti nilai C-nya ini akan berubah, tidak 11,316. Ya, jadi nilai kritis ini tergantung dari level signifikansi yang kita tetapkan. Ya. Baik, saya kembali ke whiteboard. Tadi ketika kita punya H0 mu sama dengan 10, H1 mu sama dengan 11, maka tergantung dari X bar-nya untuk memutuskan apakah kita tolak 0 atau tolak 1. Yang jelas ada nilai C. Ya. Ada nilai C, yaitu nilai kritis. Ya. Kalau X bar-nya lebih dari C, tolak 0. Kalau kurang dari C, tidak tolak H0. Cuman, kalau kita sudah tetapkan alfa, C-nya harus kita hitung. Nah, kita sudah belajar
di StatMat tentang sampling distribution, ya kita lebih suka tidak menggunakan X-bar-nya, tapi kita transformasi. Ya, kita transformasi, kita buat sumbu X-bar min mu 0 per sigma per akar N. Dan ini kita tahu distribusinya normal baku. Kalau pada contoh yang tadi, ini distribusinya normal dengan min mu dan variansinya kalau Anda ingat sigma kuadrat per N. Ya, waktu kita belajar sampling. Tapi kalau kita kurangi mu 0 per sigma per akar N menjadi apa namanya distribusi normal baku. Distribusi normal baku ya. Ya, sebentar, bagus. Ya. Anggap distribusinya seperti ini. Nah, nanti nilai C ini berkaitan dengan suatu nilai apa namanya? Nilai Z0. Nah, ini daerah kritis ya. Ini juga daerah kritis. Daerah kritis, tapi kalau yang atas adalah daerah yang di sebelah kanan C pada sumbu X-bar. Kalau yang bawah, daerah kritisnya adalah daerah yang di bawah kurva normal. Ya. Daerah yang di bawah kurva normal. Ya. Perubahan daerah kritis ini akibat transformasi dari X-bar, tadi sumbu mendatarnya menjadi Z sumbu mendatarnya yang kita tahu distribusinya normal. Nah, lalu kalau kita apa namanya ingin menetapkan Z0-nya itu berapa, maka daerah kritis ini harus kita tetapkan dulu maunya kita berapa luasnya. Ya. Kalau maunya kita kalau ini kita sebut alfa, alfanya kita tetapkan dulu, misalnya 0,05 atau 0,01 silakan. Nah, baru kalau kita sudah tetapkan alfanya 0,05 misalnya, maka baru nanti kita bisa menentukan Z0 ini dan dapat kita peroleh dari tabel distribusi normal baku, yaitu tadi 1,645 ya. 1,645 ya. Dan tadi di buku kita sudah dicek bahwa peluang X-bar lebih dari 11 ini, C-nya bisa diganti 11,316. Kalau mu 0-nya 10 itu adalah 0,05. Ya. Jadi Z-nya tadi 1,645. Nah, berikutnya. Kalau kita tadi sudah menetapkan alfa 0,05, kesalahan tipe 1 itu peluangnya kita set 0,05, maka kita bisa menghitung kesalahan tipe 2. Pada contoh kita tadi, alfanya kita ambil wilayah angka 0,05 itu di ujung kanan, di ekor kanan dari distribusi normal. Ya. Dan kesalahan tipe 2 bisa kita hitung. Kesalahan tipe 2 itu beta. Rumusnya adalah PT2, peluang tidak menolak H0 yang salah. Tidak menolak H0 berarti X-bar-nya
kita ganti dengan 11,3 kurang dari 11,316. Kalau menolak H0 kan tadi kalau X barnya lebih besar atau sama dengan. Ya, ingat, kalau menolak H0 X barnya lebih besar atau sama dengan 11,316. Kalau tidak menolak berarti kita ambil komplemennya, X bar kurang dari 11,316. Tidak menolak H0 yang yang salah. Tipe 2 itu. Ini tidak menolak H0 yang salah. Kalau H0-nya salah berarti yang benar H1, berarti mu-nya nilainya sama dengan yang mu1, yaitu 11. Dan kalau ini kita transformasi, ruas kiri dan ruas kanan dikurangi 11 dibagi sigma per akar N, 4/5, maka kita mendapatkan yang ini menjadi Z, peluang Z, 0,395, dengan 0,654. Ya. Jadi dalam uji hipotesis yang tadi kita lakukan, meskipun kita men-set alfanya 0,05, taraf signifikansi, ternyata kita membuat kesalahan tipe 2, beta sama dengan 0,654, dan besar sekali, ya, 0,654. Tapi ini nggak masalah selama kita menolak H0, karena kalau kita menolak H0, tadi kemungkinan H0 yang kita tolak itu benar hanya 0,05, persentasenya kecil, sehingga kalau kita tolak H0, kita bisa menyimpulkan terima H1. Tapi kalau kita tidak tolak H0, tadi bisa H0 itu benar-benar benar, bisa juga H0, bisa juga kita membuat kesalahan tipe 2, dan kalau kesalahan tipe 2 ini besar, bisa jadi ini yang terjadi. Kita tidak menolak H0 yang salah. Salah tapi nggak kita tolak. Oleh karena itu kita tadi tidak boleh menggunakan kata menerima. Ya, nanti kalau H0, kalau betanya ini kecil, ya, kalau betanya ini kecil 0,05 juga atau 0,01, kita boleh saja tidak menolak itu diganti menerima, itu boleh. Ya, dengan kesalahan yang kecil. Ini kalau kita tidak menolak H0 itu kita ganti dengan kata menerima, bisa jadi kita membuat kesalahan tipe 2 yang besar sekali gitu. Ya. Nah, beta ini bisa dibuat kecil kalau ukuran sampelnya nanti bisa diperbesar, ya. Ukuran sampelnya diperbanyak. Ya. Nah, ada hal yang penting di sini. Kalau tadi kita ambil alfa 0,05 itu di ekor kanan dari distribusi normal, kita mendapatkan beta 0,654. Sebenarnya daerah kritis alfa 0,05 itu bisa saja dibuat sembarang di bawah kurva normal. Pokoknya buat aja daerah yang luasnya 0,05, itu kita sebut sebagai daerah kritis. Ya. Ini daerah kritis kita, ya, 0,05 yang memberikan beta 0,654. Kita bisa membuat daerah kritis lain, misalnya X barnya antara 10 sampai 10,1006. Ini kalau kita membuat daerah kritis C1, X barnya antara 10 sampai 10,1006, di sini sudah dihitung. Kalau ini kemudian ditransformasi, masing-masing dikurangi 10 dan dibagi 4/5, maka kita dapatkan peluang Z antara 0 sampai 0,1257. 0,05 juga. Kalau kita menginginkan kesimpulannya, kita tolak H0 kalau X barnya antara 10 sampai 10,1006. Kalau kita membuat kriteria penolakannya seperti itu, kita tolak H0 jika X bar lebih dari 10 dan kurang dari 10,1006. Ternyata kalau kita hitung kesalahan tipe 2-nya, di sini juga sudah dihitung, peluang tipe 2, peluang tidak menolak H0, ini 1 dikurangi peluang, jadi kenapa pakai 1 dikurang?
peluang tidak menolak PT2 itu bisa 1 dikurangi peluang ini. Ya, nanti bisa baca. Ternyata peluang tipe 2-nya 0,9752, hampir 1. Besar sekali. Ya, tentu ini tidak kita inginkan. Dengan demikian, kalau kita menguji hipotesis, kalau kita menetapkan alfa 0,05 misalnya, maka alfa itu posisinya bisa ada di mana-mana. Bisa di ujung kanan, bisa juga sembarang seperti ini. Tapi setiap alfa yang kita tetapkan posisinya, nanti betanya bisa kita hitung. Dan nilai betanya akan bermacam-macam. Dan kita menginginkan menguji hipotesis dengan pertama menetapkan alfa yang kecil, kedua memilih yang betanya paling kecil. Untuk contoh kita tadi, beta yang paling kecil adalah beta kalau alfanya daerah kritisnya ditaruh di sebelah kanan. Dan nanti di belakang kalau Anda baca buku ini secara lengkap, daerah atau uji hipotesis yang uji hipotesis dengan memilih daerah kritis yang menyebabkan betanya paling kecil itu dinamakan uji hipotesis yang paling kuat. Uji hipotesis yang paling kuat. The most powerful test, uji hipotesis yang paling kuat. Jadi uji hipotesis yang paling kuat adalah uji hipotesis yang ketika kita menetapkan daerah alfa, maka betanya kalau dihitung itu paling kecil. Ini juga penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Apa istilah we do not reject if we do not reject H0, then H0 may be true, H0 mungkin benar, atau mungkin kita telah membuat kesalahan tipe 2 yang dapat terjadi dengan probabilitas 0,654 dalam contoh kita. Dengan demikian kita tidak akan merasa aman untuk mengganti ya atau mengusulkan H0 ya karena kita tidak cukup bukti untuk menolaknya. Sehingga kita lebih suka menggunakan istilah kita tidak menolak H0 daripada menerima H0. Of course, this point is not so important if the type 2 error is also known to be small. Jadi kita boleh saja menggunakan kata accept H0 kalau H0 tipe kesalahan tipe 2-nya kecil. Ya. Dan ini sekali lagi tadi bisa betanya bisa diperkecil dengan menambah jumlah sampel. Sebagai contoh, kalau sampelnya dinaikkan menjadi 100, maka C-nya dengan alfa tetap 0,05, C-nya kita dapatkan 10,658. Dan kalau kita hitung peluang kesalahan tipe 2 menjadi turun 0,196 ya. Dari tadi 0,645, 0,654 kesalahan tipe 2-nya. Ketika kita naikkan ukuran sampel jadi 100, kesalahan tipe 2-nya sudah 0,196. Ya, nanti kalau N-nya dinaikkan lagi menjadi 500 atau 1000, tentu kesalahan tipe 2-nya akan kecil. Dan di situ kita aman. Kalau kita tidak menolak H0, kita sama saja dengan menerima H0. Cuman dalam penelitian, kalau Anda melakukan penelitian pendidikan, kan biasanya kita dari awal sudah menetapkan sampelnya sudah kita tetapkan dulu, misalnya satu kelas 30 orang, 30 siswa. Kita nggak mungkin merubah jumlah sampel kalau dalam penelitian. Ya, nggak mungkin merubah ruang sampel dalam penelitian, sehingga ya udah, apa adanya sampelnya, misalnya 30, ya 30. Itu nggak masalah selama kita menolak H0. Nah, bagaimana kalau kita tidak menolak H0?
nggak apa-apa, tapi jangan menyimpulkan H0-nya benar. Ya. Jadi kalau kita dalam uji hipotesis, dalam penelitian pendidikan atau penelitian apapun, kalau kita menolak H0, maka kesimpulannya adalah H1. Tapi kalau kita tidak menolak H0, jangan mengambil kesimpulan H0 benar. Karena belum tentu. Bisa jadi kita membuat kesalahan tipe 2 dengan probabilitas yang besar. Kecuali kalau ukuran sampelnya sangat besar dan Anda bisa hitung bahwa peluang kesalahan tipe 2-nya sangat kecil. Oke, nah sekarang ini apa namanya generalisasinya. Tadi kan kita kalau punya hipotesis H0 mu sama dengan 0 lawan mu sama dengan mu 1, dengan mu 1-nya lebih dari mu 0, dengan taraf signifikansi alfa, kita tadi menggunakan Z0 X bar min mu 0 per sigma per akar N yang tadi saya gambar grafiknya. Ya. Nah, dan ini ekivalen dengan menguji menggunakan X bar yang tadi transformasi. Saya buat transformasinya. Sehingga nanti penolakannya kita tidak mengatakan kalau X barnya lebih dari 11,316 atau 10,658. Tapi kita nanti untuk kriteria ujinya mendasarkan pada nilai tabel, yaitu tolak H0 jika Z0 lebih dari Z1 min alfa. Ya. Karena memang Z1 min alfa ini sudah bisa dilihat dari dalam tabel. Ya. Sehingga kalau kita ingin menguji hipotesis mu, kita pertama menghitung statistik uji tidak lagi menggunakan X bar, tapi menggunakan Z0, yaitu X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N, dan hasil ini nanti kita bandingkan dengan tabel setelah kita menetapkan taraf signifikansi alfa. Kalau nilai Z0 ini lebih dari Z1 min alfa, kalau alfanya 0,05, maka di sini Z0,095, ini di tabel normal baku kita bisa lihat nanti nilainya tadi 1,645. Dan kesalahan tipe 2-nya bisa dirumuskan juga seperti ini. Ini bisa juga dilihat dari tabel. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ukuran sampel N yang kalau Anda menguji hipotesis alfanya Anda tetapkan misalnya 5%. Lalu Anda juga ingin menetapkan betanya misalnya 5% atau 10%. Maka Anda bisa menghitung banyaknya sampel yang dibutuhkan itu berapa. Ya, ini nanti Anda baca secara detail saja bahwa ada rumusnya. Sampel yang diperlukan adalah rumusnya Z1 min alfa ditambah Z1 min beta dikuadratkan sigma kuadrat per mu 0 min mu 1 kuadrat. Ya. Kalau Anda misalnya dalam uji hipotesis menginginkan alfanya 0,05, menginginkan betanya 0,10, mu-nya mu 0-nya 10, mu 1 11, sigmanya 4, maka Anda bisa menghitung banyaknya sampel yang dibutuhkan dengan rumus ini, diperoleh 137. Berikutnya uji paling kuat, ini tadi intinya adalah uji paling kuat adalah uji yang betanya paling kecil. Mungkin ini nanti Anda pelajari sendiri. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tadi. Oke, di sini lagi kita anggap X distribusinya normal, min mu sigma kuadrat, variansinya diketahui, dan kita ingin menguji H0 mu sama dengan mu 0 melawan alternatif H1-nya mu lebih dari mu 0. Tadi dalam uji hipotesis yang pertama kita bahas adalah H0-nya mu sama dengan mu 0 sama dengan 10. Lalu H1-nya, H alternatifnya tadi mu sama dengan mu 1 sama dengan 11. 11 itu lebih dari mu 0, lebih dari 10.
dalam proses uji hipotesis yang tadi, ya, saya kembali sedikit. Ya. Mana tadi? Ya. Dalam menguji hipotesis yang tadi, yang ini, ya, ketika kita menentukan nilai kritis C, di sini tidak tergantung pada nilai mu1. Angka 11 itu nggak berperan. Ya. Yang berperan hanyalah fakta bahwa mu1 itu lebih besar dari mu0. 11 itu lebih dari 10. Sehingga prosedur untuk akhirnya kita nanti menguji hipotesis bahwa kriterianya X bar lebih besar dari C untuk menolak H0, atau setelah ditransformasi Z0 lebih besar dari Z1 min alfa, ya, ini tidak tergantung pada nilai mu1. Ya. Anda lihat di sini. More generally, we wish to test H0 mu1 mu0 lawan H mu1 mu1 jika di mana mu1 lebih dari mu0 dengan taraf sigma alfa, tes didasarkan pada Z0 X bar min mu0 per sigma per akar N. Ini nanti ekuivalen dengan penolakannya Z0 lebih besar dari Z1 min alfa. Di sini angka mu1 itu nggak ada, nggak digunakan. Ya. Hanya faktanya adalah mu1 lebih dari mu0. Jadi kalau mu1-nya tadi angkanya 11, saya ganti angka 12, angka 13 atau berapa, itu untuk kriteria menolak H0 itu nggak ada perubahannya. Perubahannya nanti akan, atau pengaruhnya hanya dipakai untuk menghitung kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2. Sehingga prosedur untuk menguji hipotesis H0 mu sama mu0 melawan alternatif mu sama mu1 itu bisa digeneralisasi kalau H alternatifnya tanda sama dengan ini, saya ganti dengan tanda mu lebih besar dari mu1. Ya. Mu lebih besar dari mu1, sehingga ketika kita menguji hipotesis komposit, H0 mu sama dengan mu0 melawan mu sama mu-nya saya ganti lebih umum, lebih besar dari mu0, bukan sama mu1, maka Z0-nya tetap sama, X bar min mu0 per sigma per akar N. Dan kriterianya pun tetap sama, tolak H0 jika Z0 ini lebih dari Z1 min alfa. Itu generalisasi pertama. Generalisasi kedua adalah mu0-nya ini pun nanti bisa, angkanya bisa macam-macam, ya. Bisa 10, bisa 9, bisa 8, bisa berapa, 10,5 gitu. Sehingga generasi berikutnya nanti kita bisa menguji hipotesis di mana H0-nya, mu-nya kita ganti di sini pokoknya lebih kecil dari yang di alternatif. Sehingga kita nanti secara lebih umum kalau kita menguji, we also may consider a composite null hypothesis. Kalau kita ingin menguji H0 mu lebih kecil sama dengan mu0, lawannya mu lebih besar dari mu0, ya, lawannya mu lebih dari mu0, daerah penolakannya tetap sama, yaitu jika Z0 lebih dari Z1 min alfa. Ya, jadi di sini ada satu rangkaian bahwa kita hipotesis itu bisa macam-macam, mu kurang dari mu0 lawan mu lebih dari mu0, bisa juga tadi ininya mu sama dengan mu0 lawannya ini, dan yang pertama sekali tadi mu sama dengan mu0, mu sama dengan mu1, ternyata logika untuk mendapatkan statistik uji atau kriteria penolakan atau kriteria penolakannya sama, baik untuk yang sangat umum ini
maupun yang paling sederhana. Logikanya sama. Statistik ujinya sama. Sedikit lagi saya jelaskan. Nah, dalam menguji hipotesis, kadang-kadang kalau ada dua orang yang melakukan uji hipotesis menggunakan data yang sama, ya, menggunakan sampel yang sama, lalu orang pertama mengambil alfa misalnya 5%. Orang kedua mengambil alfa 1%. Itu kesimpulannya bisa berbeda. Yang satu mungkin bisa menolak H0, yang satu tidak menolak H0. Nah, dengan demikian ada perbedaan kesimpulan. Karena memang alfanya berbeda. Kalau alfanya sama, kedua orang tersebut mengambil alfa yang sama, pasti kesimpulannya haruslah sama. Nah, sehingga kadang-kadang sering dalam uji hipotesis kita tidak memberikan laporan bahwa kita tolak H0 atau terima tidak tolak H0, tapi yang kita laporkan adalah berapa nilai alfa yang nanti kalau orang menguji hipotesis dan alfanya lebih dari nilai tersebut, kita tolak H0. Kalau alfanya kurang dari nilai tersebut, itu kita tidak tolak H0. Itu yang disebut sebagai p-value. Ya, p-value. Atau observed size atau p-value test. Ya. Di sini berikan contoh. Berdasarkan pada sampel berukuran 25 dari distribusi normal tadi, kita ingin menguji hipotesis ini. Ya. Itu nanti kalau kita ambil alfa 0,05 dan 0,01 akan berbeda. Kalau kita bisa hitung p-value-nya begini maksud saya. Kalau orang mengambil alfanya 0,05, maka dia akan menyimpulkan menolak H0. Tapi kalau alfanya 0,01, tidak menolak H0. Kita bisa menghitung p-value 0,0401. Dan kalau ada nanti orang menguji hipotesis milih alfanya lebih dari 0,0401, ya kesimpulannya pasti akan menolak H0. Selama alfanya kurang dari 0,0401, tidak akan menolak H0. Jadi kalau Anda menguji hipotesis alfanya pilih 0,03, ya kesimpulannya tidak tolak H0. Kalau Anda ambil 0,045, tolak H0. Nah, nilai ini nilai yang menjadi dasar untuk menentukan menolak H0 atau tidak tolak H0. Menentukan alfa sehingga tadi kesimpulannya tolak atau tidak tolak H0. Dan nilai ini namanya p-value, tergantung dari data kita, tergantung dari sampel, makanya nanti disebut sebagai observed size test, ya. Dan kalau di SPSS, p-value ini nanti yang muncul sebagai sig, ya, sig. Kalau Anda nanti uji hipotesis dengan menggunakan SPSS, sig itulah yang namanya p-value. Kalau uji hipotesisnya dibalik tadi, yang umum mu lebih besar dari mu 0, lawannya mu kurang dari mu 0, kriteria penolakannya hanya berubah sedikit saja. Daerah kritisnya nanti di ekor kiri. Kalau yang diuji hipotesis mu sama dengan mu 0 lawan tidak sama dengan mu 0, daerah kritisnya dibagi dua, daerah yang di kiri dan daerah yang di kanan, sehingga kriteria tolak nolnya
bisa dua macam ini. Oke, saya kira itu dasar dari teori uji hipotesis. Tentu mudah-mudahan Anda sudah punya gambaran dan tentu untuk bisa memahami lebih dalam, Anda bisa membaca bab ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ini teori apa hipotesis yang matematik ya, matematis ya. Oke, kalau nggak ada di bab 2 ini, pertemuan 2 ini kan mestinya kita akan bahas tentang berbagai macam, tentang distribusi variabel acak, tentang variabel acak, Anda sudah belajar di orang apa namanya, StatMat, uji hipotesis baru saja apa namanya saya jelaskan. Ini kan kalau kita lihat apa di SPS, di apa RPS-nya, pokok bahasan, capaian pembelajaran mata kuliah, pokok bahasan, pertemuan 2 ini menjelaskan distribusi normal TF chi-square, chi kuadrat, dan sifat-sifatnya kita sudah pelajari, merumuskan hipotesis nol, hipotesis alternatif, Anda sudah tahu tipe-tipe kesalahan dalam uji hipotesis, tadi sudah ada tipe 1, tipe 2, taraf signifikansi, tadi sudah tahu, menjelaskan statistik uji, tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita membuat statistik uji, menjelaskan kriteria uji, tadi juga sudah kita jelaskan kapan tolakan nol. Jadi sebenarnya pertemuan 2 ini sudah tercapai semua yang diinginkan. Lalu kalau kita lihat materi-materi berikutnya, ini tinggal nanti kita lebih banyak menggunakan ya uji hipotesis untuk aplikasi dalam penelitian. Mu, tadi kan contoh yang pertama kita bahas adalah contoh menguji hipotesis, menguji mu dari distribusi normal, x mu, normal dengan min mu dan variansi 16. Di sana distribusinya normal, sehingga kita tadi bisa menguji hipotesis. Dalam banyak kasus untuk penelitian, kita memang menginginkan populasi kita berdistribusi normal. Oleh karena itu, mengetahui bahwa populasinya normal sering menjadi satu persyaratan, sehingga kita perlu mempersyaratkan melakukan uji normalitas untuk melakukan uji hipotesis tentang parameter, tentang mu tadi. Kalau nanti kita membandingkan dua kelompok populasi, seperti dulu waktu kita belajar estimasi interval, itu sering diminta populasinya sama, variansinya sama, homogen. Maka dalam uji hipotesis kita sering juga diminta untuk menguji homogenitas atau kesamaan variansi antara dua kelompok atau lebih. Maka kita bisa lakukan uji hipotesis. Nah, kemudian itu tadi materi di pertemuan 3 adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Lalu materi 4, uji kesamaan rata-rata. Menguji kesamaan rata-rata ini utamanya adalah dari dua kelompok, ya, dari dua kelompok, di mana kedua kelompoknya independen. Tadi misalnya kita melakukan penelitian membandingkan metode A dan metode B, nanti kita punya data hasil belajar dari kelompok A dan kelompok B. Lalu
kita uji mana yang lebih baik, maka kita membandingkan rata-ratanya, kita melakukan uji kesamaan rata-rata. Yang kedua, kita juga bisa menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari bukan dua sampel independen, tapi dari dari satu kelompok yang kita beri treatment di awal dan di akhir. Misalnya pretest dan posttest, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran, itu artinya pretest dan posttest. Itu kita bisa bandingkan, istilahnya menguji kesamaan rata-rata data berpasangan. Setiap anak ada data hasil skor pretest, ada skor posttest, kita bisa bandingkan. Itu pertemuan keempat yang akan kita lakukan. Lalu nanti setelah itu kita akan jumping ke materi tentang analisis regresi. Analisis regresi ini nanti membahas tentang hubungan antar variabel, pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat. Di sini saya bedakan menjadi dua pertemuan. Yang pertama itu regresi sederhana yang variabel bebasnya hanya satu, variabel kemudian berikutnya variabel di pertemuan 6 variabel bebasnya lebih dari satu, yaitu regresi linear ganda. Dan setelah itu kita akan pelajari di pertemuan ke-7 analisis korelasi. Ya. Untuk referensi pembahasan pertemuan ketiga, keempat saya juga punya PowerPoint, tapi ini juga bisa diperoleh di banyak sumber. Kalau analisis regresi, saya sebenarnya menulis buku seperti pernah saya infokan ke Anda, agak detail sekali itu tentang analisis regresi. Termasuk di dalamnya juga menyinggung analisis korelasi. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, saya nanti ingin Anda melakukan presentasi, membuat presentasi kelompok ya. Saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya silahkan saja nanti Anda yang menentukan. Mahasiswanya 9 ya? Ada 10. 10? Iya, Pak. 10. Dengan siapa namanya? Hari ini yang nggak masuk itu Pak Wildan. Enggak, maksudnya yang ini, yang sudah nggak lanjut itu satu. Niar, Bu Niar, Pak. Dengan Bu Niar sudah nggak ikut lagi, tetap 10 ya? 10 karena ada kakak tingkat, ada Pak Muhar 1. Oke. Kalau gitu kita bisa buat kelompok berdua gitu, bisa 5 kelompok. Kelompok pertama nanti membahas tentang uji normalitas. Kelompok kedua membahas uji homogenitas. Kelompok ketiga membuat tentang uji kesamaan rata-rata. Kemudian kelompok keempat analisis regresi. Kemudian yang sederhana. Kelompok kelima analisis regresi ganda. Yang korelasi mungkin nanti saya. Jadi pertemuan berikutnya nanti mohon Anda yang presentasi menurut kelompok, ada 5 kelompok. Pertemuan yang akan datang langsung 2 kelompok. Yang pertama memaparkan uji normalitas. Kelompok satu lagi uji homogenitas, itu pertemuan ketiga. Nanti disusul dengan kelompok-kelompok yang lain. Silakan saja dibuat kelompoknya. Ya. Jadi pas nanti.
pertemuan ketiga dua kelompok, pertemuan keempat satu kelompok, pertemuan kelebihan nggak tadi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya pas satu kelompok dua orang. Yang analisis korelasi mungkin nanti saya yang menjelaskan. Baru nanti yang ke-8 di pertemuan ke-8-nya project atau mid test nanti saya pertimbangkan. Ada komentar, ada pertanyaan? Berarti untuk pertemuan minggu depan yang maju itu kelompok 1 dan 2 ya, Pak? Iya. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 18. 18. Iya, apa namanya? Minggu depan kayaknya belum bisa nambah pertemuan. Kalau enggak normal aja nggak apa-apa. Nanti lihat situasi aja. Kelihatannya agak cukup waktu sih. Kalaupun nggak ditambah sampai akhir semester. Saya lihat kalender. Untuk kelompok 3-nya majunya di pertemuan 4 nih, Pak. Kelompok 3 dan 4 di pertemuan 4 atau pertemuan 4 cuman kelompok 3 aja. Pertemuan hanya satu kelompok. Yang satu pertemuan dua kelompok hanya yang pertemuan 3 aja yang uji normalitas dan homogenitas. Oh, sisanya berarti satu pertemuan, ya Pak? Ya, betul. Oke, baik Pak. Terima kasih. Silakan yang PJ-nya yang mendiskusikan untuk pembagian kelompok ya. Baik Pak. Oke. Kalau ada ya kita akhiri. Kalau ada pertanyaan yang menyusul bisa juga ditulis di grup WA, silahkan. Pak, maaf mau tanya. Buat presentasi itu kita show PowerPoint atau boleh seperti Bapak show buku gitu? Bagusnya pakai PowerPoint, dan juga nanti ada peragaan penggunaan software SPSS. Dan itu semuanya nanti menggunakan software itu. Uji normalitas, uji homogenitas, lalu juga yang uji rata-rata, analisis regresi. Ya. Kalau SPSS saya nggak tahu ya. Kalau bentar, saya coba ini dulu praktekkan. Baik, Pak. Bentar. Kalau pakai Teams ini presentasi SPSS langsung bisa ya? Kayaknya bisa ya. Artinya di layar gitu. Sekaligus perintah-perintahnya gitu. Tidak hanya presentasi hasilnya gitu. Kayak kemarin saya presentasikan gitu ya. Waktu deskriptif. Bentar, saya coba cek SPSS. Bentar dulu, lagi loading. Nggak lama. Oke.
Sebentar. Mempraktekkan aja ini. Kalau saya share open share tray, lalu saya yang share-nya adalah your entire screen, lalu saya tampilkan SPSS. Ya, saya di tempat Anda muncul SPSS ya? Apa layar sebentar? Layar SPSS muncul nggak di tempat Anda? Muncul, Pak. Muncul. Nah, kalau saya lakukan misalnya grab legacy dialog, perintah-perintah yang saya klik ini muncul nggak di layar Anda? Muncul, Pak. Muncul. Bentar. Kalau saya buat hasilnya, outputnya muncul nggak di histogram? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke, berarti Anda bisa ya siapkan PowerPoint dan juga ya apapun lah PowerPoint plus juga silahkan, dan juga itu semua yang tugas kelompok itu nanti pakai SPSS juga. Bagaimana menggunakan SPSS ya, di YouTube juga banyak sekali, di internet bisa banyak sekali nanti tutorialnya atau contoh-contohnya. Saya kira bisa lah ini. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya.